Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini kembali kami berkumpul dalam nama-Mu untuk bersama-sama mendalami firman-Mu dalam pelajaran agama hari ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami semakin menghayati firman-Mu dan kami semakin memahami akan panggilan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami akan bentuk-bentuk panggilan-Mu, sehingga kami nantinya dapat ikut ambil bagian dalam menanggapi panggilan-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Sakramen Tahbisan. Adapun kompetensi dasar kita adalah 3.10, memahami sakramen perkawinan dan sakramen tahbisan sebagai panggilan hidup. Indikator pencapaian hasil belajar: pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan mampu menceritakan hal-hal yang diketahui tentang imam, menjelaskan arti dan hakikat sakramen tahbisan, menyebutkan syarat untuk menjadi seorang imam, dan menjelaskan upaya-upaya untuk mendukung kehidupan para imam. Cara hidup berkeluarga bukanlah satu-satunya pilihan hidup, walaupun di dalam masyarakat pada umumnya hidup dalam lembaga perkawinan yang lebih banyak dipilih. Namun, panggilan hidup bakti dan selibat atau imamat merupakan panggilan hidup yang khas. Mereka memberikan hidup dan dirinya secara total kepada Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dan menjadi partner bagi Allah sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Kita akan belajar dari pengalaman panggilan menjadi seorang imam, yakni kisah hidup dari Santo Yohanes Maria Vianney. Di desa Dardilly, tidak jauh dari kota Lyon di negeri Prancis, tinggallah sebuah keluarga petani, Pierre Vianney, dan istrinya yang bernama Maria Caraway. Pada tanggal 8 Mei 1786, lahirlah putra mereka yang diberi nama Jean Maria Baptiste, yang biasa dipanggil Vianney. Pada waktu bersekolah, Vianney tinggal di rumah bibinya karena letaknya lebih dekat dengan sekolah. Vianney adalah seorang siswa yang rajin dan giat belajar. Ia bersikap sederhana dan rela melaksanakan pekerjaan apa saja, baik di rumah maupun di sekolah. Niatnya sejak kecil ialah menjadi imam. Maka ketika usianya mencapai 19 tahun, ia masuk seminari menengah. Dengan rendah hati, ia duduk bersama teman-temannya yang lebih muda dan lebih pintar dari dia. Usianya yang sudah 19 tahun itu juga membuat dia sulit menghafal bahasa Latin, sehingga ia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi pada saat itu ia bertemu dengan seorang imam yang sangat menaruh minat kepadanya. Imam itu bertanya kepada Vianney, "Kau mau jadi apa, nak?" Vianney diam saja. Ia malu menjawab pertanyaan itu. Maka imam itu berkata kepadanya, "Kalau kau mau pulang, itu berarti cita-citamu hilang." Mendengar pernyataan imam yang sangat simpatik itu,
maka Vianney membatalkan niatnya untuk pulang ke rumahnya. Ia akhirnya dapat menyelesaikan studinya di seminari menengah dan beberapa tahun kemudian juga menamatkan studinya di seminari tinggi. Ia ditahbiskan menjadi imam pada usia 29 tahun. Setelah itu, ia ditugaskan menjadi pastor di kota Ars. Ars adalah sebuah kota yang sepi. Letaknya lebih kurang 30 km dari Écully di Prancis Selatan. Pada mulanya umat di Ars kecewa melihat pastor mereka karena pastor Johannes Vianney badannya kurus dan kecil. Namun kekecewaan umat ini tidak berlangsung lama setelah melihat kerajinan dan keuletannya. Ia ternyata sangat dermawan dan mendirikan banyak sekolah dan rumah sakit. Dan lebih dari itu, ternyata ia sangat ramah dan pandai mengadakan pendekatan kepada orang-orang yang telah lama tidak ke gereja dan merasa dirinya berdosa berat. Kelemah lembutan hatinya dalam berbicara telah membuat banyak orang terbuka hatinya kepada pertobatan dan kembali mengakukan dosa-dosa mereka. Semua nasihat dan bimbingannya di tempat pengakuan telah banyak membuat orang datang menerima sakramen tobat pada dia. Bahkan banyak orang dari kota lain datang menerima sakramen tobat dari pastor Johannes Vianney, sehingga ia sangat terkenal. Pastor Johannes Vianney juga sangat mencintai orang-orang miskin. Untuk itu, ia selalu bekerja keras, sehingga makin lama badannya semakin kurus dan lemah. Biarpun begitu, Vianney masih bisa bertahan duduk berjam-jam di tempat pengakuan. Karena itulah ia jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 4 Juli 1859. Sumber kumpulan Romo Yos Lalu dalam buku Percikan Kisah Anak Manusia, Komisi Kata-ketik Konferensi Wali Gereja Indonesia. Anda sekalian, setelah kita menyimak kisah hidup dari Pastor Johannes Maria Vianney, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Kristiani tentang panggilan menjadi imam. Sumbernya ada dua, yakni ajaran gereja dan juga kitab suci. Kita lihat dari ajaran gereja, Kanon 1008. Dengan sakramen imamat yang diadakan oleh penetapan ilahi, seorang beriman diangkat menjadi pelayan-pelayan rohani dengan ditandai oleh meterai yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan dan ditugaskan untuk selaku pribadi Kristus Sang Kepala menurut tingkatan masing-masing, menggembalakan umat Allah dengan melaksanakan tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Kemudian kita lihat dari kitab suci, yakni Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 20. Silakan Ananda di rumah dibuka kitab sucinya. Dan Mem akan membacakan perikop ini untuk kita. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Selain itu, kita lihat juga dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Ananda sekalian, setelah kita melihat sumber dari ajaran gereja dan juga perikop dari kitab suci, tentunya ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Apa yang menjadi dasar dari panggilan hidup untuk menjadi seorang imam menurut ajaran gereja dan juga teks kitab suci? Lalu apa saja tugas seorang imam menurut kanon 1008 dan juga dari Injil yang sudah kita baca? Tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung kehidupan para imam dalam menghayati tugas dan panggilannya? Nah, berdasarkan kisah panggilan Pastor Yohanes Maria Vianney dan ketiga teks yang sudah kita baca, apa saja syarat untuk menjadi seorang imam? Ananda sekalian, perlu kita ketahui, menjadi seorang imam itu merupakan sebuah panggilan yang menuntut suatu konsekuensi, yaitu kesediaan untuk meninggalkan segala-galanya guna mengikuti Yesus. Para rasul pun mendapat kuasa untuk merayakan perjamuan Tuhan dan juga mendapat kuasa untuk mengampuni dosa. Maka kuasa ini diteruskan oleh para penggantinya, yaitu para uskup. Para uskup melimpahkan kuasa ini juga kepada para imam. Jadi, para imam memiliki tugas untuk merayakan perayaan Ekaristi dan juga menerimakan sakramen pengampunan dosa. Para imam memiliki tugas pokok, yakni ikut ambil bagian dalam tritugas Yesus sebagai Raja, Nabi, dan Imam, yakni tugas mengajar, tugas menguduskan, dan tugas memimpin. Lalu apa syarat untuk menjadi seorang imam? Syarat untuk menjadi seorang imam antara lain, yang pertama seorang pria normal yang telah menerima inisiasi Katolik, artinya sudah menerima sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan juga sakramen Krisma. Kemudian yang kedua, belum dan tidak akan beristri seumur hidup. Yang ketiga, menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja. Yang keempat, seseorang yang ingin menjadi imam harus sehat secara jasmani dan juga rohani. Yang kelima adalah
mempunyai hidup rohani yang baik, serta memiliki motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Imam, biarawan, ataupun biarawati itu mengucapkan 3 kaul, yakni kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan juga kaul kemurnian. Ketiga kaul ini diucapkan dan ditaati oleh para imam, biarawan, dan biarawati agar pelayanan yang dijalankan dapat dijalankan secara penuh dan secara total. Apa itu kaul? Kaul adalah janji yang diucapkan oleh seorang anggota religius. Dan para imam itu memiliki tugas pokok, yakni ikut ambil bagian dalam tugas Yesus sebagai Raja, Nabi, dan Imam, yakni tugas mengajar, tugas menguduskan, dan juga tugas memimpin. Hal ini diungkapkan di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1008, yang berbunyi, dengan sakramen imamat yang diadakan oleh penetapan ilahi, seorang beriman diangkat menjadi pelayan-pelayan rohani dengan ditandai oleh meterai yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan dan ditugaskan untuk selaku pribadi Kristus Sang Kepala menurut tingkatan masing-masing, menggembalakan umat Allah dengan melaksanakan tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita. Kita akan menyimpulkan secara keseluruhan materi kita hari ini. Panggilan hidup bakti dan selibat atau imamat itu merupakan panggilan hidup yang khas. Mereka memberikan hidup dan dirinya secara total kepada Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dan menjadi partner bagi Allah sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia. Maka seseorang berkenan untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup selibat bukan karena mereka tidak laku atau karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan karena kemauan sendiri demi kerajaan surga. Hal ini seperti difirmankan di dalam Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi mereka memilih cara hidup sendiri dan tanpa paksaan, tetapi atas kerelaan dan kesadarannya untuk melayani Tuhan secara penuh dalam hidup sebagai seorang imam. Pilihan hidup imamat atau selibat dipahami oleh Gereja Katolik sebagai panggilan Allah. Hidup imamat itu merupakan panggilan khusus. Dan panggilan khusus itu oleh Gereja Katolik dimeteraikan sebagai sakramen, yakni sakramen imamat yang disebut dengan sakramen tahbisan. Dengan sakramen imamat, tahbisan seseorang diangkat atau diwisuda untuk menggembalakan gereja dengan sabda dan roh Allah. Maka sakramen tahbisan ini melantik seseorang untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Mereka diangkat dan diakui sebagai wakil Kristus. Seperti di dalam Injil Lukas 10 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang mendengar kamu, mendengar aku.
Jadi mereka bertindak atas nama Kristus untuk menghadirkan Ekaristi. Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Lukas 22 ayat 19, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi jelaslah lewat teks ini mau mengatakan bahwa para imam itu bertindak atas nama Kristus untuk menghadirkan Ekaristi. Juga Yesus mengutus orang-orang yang dipanggilnya, yakni para imam, secara khusus untuk membaptis orang yang percaya. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Juga mengampuni dosa orang atas nama Kristus. Kita bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan membangun umat beriman sebagai satu tubuh. Kita bisa membacanya di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Maka menjadi seorang imam adalah panggilan khusus. Karena itu, untuk menjadi seorang imam harus ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Syarat untuk menjadi seorang imam itu antara lain, yang pertama, seorang pria normal yang telah menerima inisiasi Katolik. Yang kedua, belum dan tidak akan beristri seumur hidup. Yang ketiga, menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja. Yang keempat, seseorang yang ingin menjadi imam harus sehat, jasmani, dan rohani. Dan yang kelima, memiliki motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Ananda yang terkasih, setelah kita menyimpulkan materi kita hari ini, sekarang ambillah sikap hening sejenak. Hari ini kita telah bersama-sama mempelajari tentang sakramen imamat atau sakramen tahbisan. Sakramen imamat ini begitu luhur dan merupakan panggilan khusus. Imam sendiri adalah gembala umat yang memiliki totalitas dalam pelayanan. Tahukah Ananda sekalian bahwa menjadi imam, biarawan, ataupun biarawati adalah panggilan khusus? Apa yang dapat kamu lakukan untuk mendukung panggilan para imam? Hal apa saja yang telah kamu pelajari pada hari ini? Nah, sebagai tugas, buatlah sebuah doa untuk seorang imam agar tetap teguh dalam menjalani panggilannya. Nah, tugas ini kamu buat di dalam buku catatanmu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Kita doakan doa dari puji syukur nomor 184. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terang-Mu sendiri kepada orang-orang yang sedang diliputi kegelapan. Semoga karya mereka Kau karuniai hasil yang membahagiakan. Bapa yang penuh kasih, sudilah melindungi para imam kami dari bahaya-bahaya yang mengelilingi mereka, laksana singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Kuatkanlah mereka bila mengalami kesulitan dalam panggilan.
Dan bila ada imammu yang ragu-ragu akan panggilannya, sudilah engkau datang meneguhkannya. Bila ada yang mengalami kesulitan berat, sudilah engkau datang memberikan kekuatan. Janganlah engkau melupakan imam-imammu yang karena kelemahan manusiawinya tidak setia pada panggilannya. Bimbinglah mereka kembali ke jalan yang telah kau pilih dan kau tentukan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang memilih jalan lain, sudilah engkau tetap memberkatinya, karena mereka pun tetap anakmu. Semoga mereka tetap dapat hidup sebagai orang beriman dan bekerja giat di tengah jemaatmu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Selamat belajar. Shalom.